Dan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pulau Nunukan di Kalimantan Utara menjadi pintu masuk favorit bagi para imigran Indonesia yang ingin menuju Malaysia. Oleh karena itu tidak heran ya, kasus kejahatan tindak pidana perdagangan orang pun marak terjadi di daerah ini. Ya, daerah tersebut di sana terdapat 2 jalur yang biasa digunakan imigran Indonesia yang ingin pergi menuju negeri jiran Malaysia melalui Nunukan. Apa perbedaannya? Berikut kita simak bersama liputan khusus dari jurnalis Metro TV, Aris Setia dan juru kamera Rifki Adi Pradana dalam Morning News Spotlight berikut ini. Hingga saat ini, angka kasus perdagangan manusia di Indonesia masih tinggi. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus sejumlah instansi, salah satunya Polri. Berdasarkan rilis data di Humas Polri, sejak dibentuk pada 5 Juni 2023 hingga 22 Juni 2023, Satgas TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Polda Jajaran telah menerima sebanyak 472 laporan TPPO, menangkap 552 tersangka TPPO, dan menyelamatkan 1.596 korban TPPO. Dan salah satu daerah rawan terjadinya kasus perdagangan manusia adalah Provinsi Kalimantan Utara. Agar mempersiapkan KTP-nya karena ada pemeriksaan di depan. Pulau Nunukan di Kalimantan Utara dianggap sebagai daerah rawan perdagangan manusia karena posisinya yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia, yakni Pulau Sebatik, serta sebagai pintu akses keluar masuk para imigran. Sesuai dengan keterangan kepolisian setempat bahwa sindikat perdagangan manusia Nunukan Kaltara dan Tawau Malaysia menggunakan 2 jalur, yakni jalur resmi dan jalur tidak resmi untuk mengirim para imigran dari Indonesia menuju Malaysia. Untuk jalur resmi, yakni menggunakan pelabuhan Tunontaka, tempat saya berada saat ini. Para sindikat mengirimkan para pekerja imigran ini hanya dengan berbekal dokumen berupa paspor, namun tidak menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia. Para imigran dari pelabuhan Tunontaka ini dikirim dengan menggunakan kapal penumpang menuju Tawau Malaysia yang jarak tempuhnya sekitar 1 jam perjalanan dari pelabuhan Tunontaka Nunukan ini. Jalur kedua yang digunakan para imigran untuk menuju Malaysia adalah jalur tidak resmi. Ini merupakan dermaga kecil, dermaga Aji Putri, yang posisinya sebenarnya tidak jauh dari pelabuhan utama, ini pelabuhan Tunontaka. Seperti yang bisa dilihat, kondisi dermaga kecil ini bahwa tidak tampak penjagaan ketat dari petugas, dan para imigran yang menuju ke negara Malaysia ini bisa dengan mudah dengan menggunakan kapal boot kecil ataupun kapal speed ini. Dengan hanya membayar tarif sebesar 40.000 saja, para imigran ataupun masyarakat yang ingin menuju ke Malaysia juga tidak perlu menunjukkan dokumen resmi seperti paspor. Dari pelabuhan ataupun dermaga kecil ini, nantinya para imigran Indonesia akan menempuh waktu selama kurang lebih 15 menit sampai di Pulau Sebatik atau di dermaga Bambangan. Dan setibanya di Pulau Sebatik, para imigran akan melanjutkan perjalanan via jalur darat dengan menggunakan mobil yang sudah umum disewakan di daerah dermaga Bambangan. Dari dermaga Bambangan untuk menuju wilayah Tawau, Sabah, Malaysia diperlukan perjalanan selama kurang lebih 1 jam perjalanan darat. Penindakan
kasus perdagangan manusia menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan sebelumnya telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menindak tegas para pelaku perdagangan manusia. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolri membentuk tim Satgas TPPO dengan menunjuk Irjen Pol Asep Edi Suheri selaku Wakabareskrim sebagai Ketua Satgas TPPO. Kendati demikian, masifnya kasus perdagangan manusia di sejumlah daerah di Indonesia tentu tidak bisa membuat Polri sebagai satu-satunya instansi besar yang menangani perkara ini. Dibutuhkan peran serta lintas sektoral untuk bersama-sama memberantas kasus perdagangan manusia di Indonesia. Dari Pulau Sebatik, patok perbatasan Indonesia-Malaysia, Aris Setia, Rifki Adi Pradana, Metro TV.